bertemu lagi di channel. Untuk video kali ini saya akan sebuah cerita horor yang berjudul Pohon Beringin. Sebelum masuk ke ceritanya, silahkan kalian klik tombol subscribe, like, komen, dan share video ini agar kalian tidak ketinggalan video-video atau cerita-cerita selanjutnya. Siang itu, sebuah mobil kod tua yang mereka tumpangi akhirnya berhenti di depan balai desa. Mesin mobil masih bergetar pelan seolah ikut kelelahan setelah melewati jalur bebatuan, tanah merah licin, dan tanjakan sempit yang diapit oleh sawah serta kebun karet. Di depan mereka, desa itu tampak sunyi, terasa sunyi untuk ukuran siang hari. Tidak ada anak-anak bermain, tidak ada suara radio, hanya angin yang menggesek daun-daun pisang dan bunyi serangga yang samar. Mereka berjumlah 6 orang, Raka, ketua kelompok KKN yang sok tenang tapi gampang kepikiran. Dina, cewek yang paling peka, sering dibilang lebay karena katanya bisa ngerasa hal-hal aneh. Fajar, yang paling rasional dan selalu menertawakan cerita mistis. Siska, pendiam tapi pengamat, jarang berbicara tapi sekali bicara biasanya tepat sasaran. Arman, humoris, yang suka meremehkan segalanya. Dan yang terakhir Yuni, yang paling penakut tapi yang paling perhatian. Kepala desa menyambut mereka dengan senyum kaku, wajahnya keriput, matanya cekung, dan sorotnya seperti orang yang jarang tidur nyenyak. Setelah basa-basi singkat, mereka langsung diajak melihat rumah yang akan mereka tempati selama mereka KKN. Ini rumah kosong, kata kepala desa sambil menunjuk bangunan kayu tua di pinggir desa. Dulu warga tapi sudah lama ditinggalkan. Di luar, rumah itu tampak biasa saja. Catnya mengelupas, jendela kayunya tertutup rapat, halaman depannya ditumbuhi rumput liar setinggi betis. Tapi yang bikin semuanya langsung diam adalah pohon beringin besar di samping rumah. Akarnya menjulur kemana-mana seperti ular hitam yang keluar dari tanah. Daunnya tumbuh menutupi sebagian atap rumah, membuat suasana di sekitar selalu redup meski matahari sedang terik. Pak, ini aman? Tanya Yuni ragu. Kepala desa terdiam sejenak. Ia tersenyum tipis. Aman, asal kalian jaga sikap. Kalimat itu menggantung di udara, bikin suasana mendadak gak enak. Malam pertama berjalan cukup normal. Mereka bersih-bersih rumah, menggelar kasur, memasak seadanya. Listrik cuma dari satu lampu bohlam kuning yang redup. Angin malam masuk lewat celah-celah dinding kayu, membawa bau tanah dan daun basah. Sekitar jam 7 malam, hujan mulai turun. Awalnya gerimis, lalu makin lama makin deras. Petir menyambar, bikin seluruh rumah terang sesaat, lalu gelap lagi.
Suara guntur menggelegar seolah tepat di atas atap. Desa terpencil plus hujan badai paket lengkap buat nonton film horor. Celetuk Arman sambil tertawa meski tawanya terdengar agak dipaksa. Mereka semua sudah masuk kamar masing-masing kecuali Dina. Cewek itu duduk di ruang tengah memandangi jendela yang menghadap pohon beringin. Entah kenapa, sejak tadi sore di dadanya terasa sesak setiap kali melihat pohon itu. Saat kiat menyambar lagi, Dina melihat sesuatu di bawah pohon beringin. Ada sosok berdiri seperti wanita tua, tubuhnya bungkuk, rambutnya putih kusut, menjuntai sampai dada. Bajunya seperti kebaya lusuh berwarna kelabu, basah oleh hujan, wajahnya sulit dijelaskan. Keriputnya dalam, matanya hitam kosong, dan mulutnya sedikit terbuka seperti sedang berbisik. Dina refleks berdiri. Raka, suaranya bergetar. Saat ia menggedip, sosok itu sudah tidak ada, hanya pohon beringin yang bergoyang diterpa angin. Malam-malam berikutnya kejadian aneh terulang. Barang-barang sering berpindah tempat. Pintu dapur yang terkunci tiba-tiba terbuka, dan yang paling sering, suara langkah kaki pelan di teras tepat di bawah jendela kamar. Fajar bersikeras, semua itu cuman sugesti. Kalian kebanyakan nonton film horor, katanya. Rumah tua memang bunyi-bunyi sendiri. Tapi Dina tahu ada yang salah. Setiap malam badai datang, aroma bunga Kamboja tercium dalam rumah, padahal tidak ada satu pohon Kamboja di sekitar situ. Dan setiap aroma itu muncul, ia selalu mendengar bisikan pelan, seperti suara wanita tua yang merintih. Puncaknya terjadi pada malam ketujuh. Hari turun hujan lebih deras. Angin mengamuk membuat dinding rumah berdiri keras. Listrik mati total. Mereka berkumpul di ruang tengah dengan senter seadanya. Tiba-tiba terdengar ketokan pelan dari pintu depan. Tok tok, tok tok, tok tok. Semua membeku. Siapa coba? Jam segini, bisik Siska. Ketukan itu terdengar lagi lebih keras. Raka berdiri menelan ludah. Aku cek. Begitu pintu dibuka, angin dan air hujan langsung menerpa. Di depan pintu berdiri seorang wanita tua, jelas nyata bukan bayangan. Tubuhnya kurus, kulitnya pucat keabu-abuan, matanya lurus menatap ke depan. Kalian bising, katanya, suaranya serak, berat, berasal dari tenggorokan yang kering. Yuni langsung menjerit. Wanita itu melangkah masuk tanpa izin. Air hujan menetes dari rambut dan bajunya, tapi lantai kayu di bawah kakinya tidak ada basah sama sekali. Ini rumah saya, lanjutnya pelan. Kalian tamu tapi lupa diri. Fajar mencoba bersaudara. Bu, maaf, mungkin ibu salah rumah.
Belum selesai kalimatnya, wanita itu menoleh. Matanya mendadak merah, penuh amarah. Lampu senter di tangan Fajar tiba-tiba mati. Diam, sisihnya. Udara di rumah itu mendadak dingin menusuk. Dari luar terdengar suara pohon beringin berderak keras seperti akar-akar tua itu ikut bergerak. Wanita itu berjalan ke arah jendela, menunjuk ke pohon beringin. Di sana tempatku. Kalian menginjak-injaknya. Kalian tertawa berisik, merusak. Dina memberanikan diri bertanya, suaranya hampir tidak terdengar. Ibu, ibu siapa sebenarnya? Wanita itu diam. Ekspresinya berubah. Amarah di wajahnya perlahan berganti sedih dan diam. Dulu aku tinggal di sini, katanya lirih. Rumah ini milikku. Pohon itu suamiku yang menanam. Setiap hari aku merawatnya. Kilatan petir menyerangi wajahnya. Dan dalam cahaya itu mereka melihat sesuatu yang mengerikan. Leher wanita itu ada bekas jeratan tali hitam dalam seperti luka lama yang tak pernah sembuh. Waktu desa ini dibangun, lanjutnya suaranya bergetar. Mereka bilang pohon itu mengganggu. Mereka mau menebangnya. Aku menolak. Ia tertawa pelan. Tawanya penuh kepahitan. Malam itu badai. Mereka mengikatku di pohon beringin. Katanya biar aku kapok. Tangan terikat menunjuk ke akarnya. Aku mati di sana. Sendirian, hujan, petir, dan tidak ada yang menolong. Semuanya terdiam, mengerikan untuk membayangkan malam itu. Sejak itu, aku menjaga tempat ini bukan untuk menakuti, tapi untuk memastikan tidak ada yang merusak. Raka berlutut. Bu, kami nggak tahu, kami cuma KKN. Kami tidak pernah berniat jahat. Wanita itu menatap mereka satu persatu. Tapi kalian tertawa di bawah pohonku. Kalian memotong akarnya untuk parkir. Kalian menyalakan api unggun di dekatnya. Dina teringat hari kedua mereka di sana, Arman bercanda sambil menendeng akar beringin. Aku cuma ingin satu, kata wanita itu. Pergi tinggalkan rumah ini sebelum fajar. Angin tiba-tiba berhenti, hujan mereda. Wanita itu berjalan keluar, tubuhnya perlahan memudar, menyatu dengan bayangan pohon beringin. Mereka tidak menunggu lama. Malam itu juga dalam keadaan gelap dan lumpur, mereka mengemasi barang-barang seadanya dan pergi dari situ ke balai desa. Kepala desa yang sudah menunggu dengan wajah muram hanya mengangguk seolah semuanya sudah ia duga. Kalian melihatnya, katanya pelan. Raka cuma mengangguk. Keesokan paginya, matahari terbit, badai benar-benar berhenti, desa tampak normal, seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Sebelum meninggalkan desa untuk selamanya, Dina menoleh ke arah rumah kosong itu. Di bawah pohon beringin, ia melihat bayangan wanita tua itu berdiri, tapi kali ini wajahnya tenang, tidak marah, tidak sedih.
Tapi di saat itulah Dina sadar sesuatu yang mengejutkan. Wanita itu bukan penjaga pohon beringin, tapi ia adalah bagian dari pohon beringin. Arwahnya menyatu dengan akar, batang, dan daun. Selama pohon itu berdiri, ia akan tetap ada. Bukan sebagai hantu jahat, tapi sebagai peringatan hidup tentang kekejaman manusia yang membungkus diri dengan alasan pembangunan. Pohon itu bergoyang pelan, seolah melambaikan tangan. Dan Dina tahu selama manusia masih serakah, akan ada penunggu yang lahir dari penderitaan. Sekian cerita fiksi untuk malam ini. Semoga kalian suka. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. See you next video. Assalamualaikum.